Juragan di rumah Uya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi di acara kesayangan kita, Rumah Uya. Memang benar, Apa? acara kesayangan Rumah Uya. Iya. Idar pun sayang sama Uya. Sebagai apa? Sebagai ibu rumah tangga yang baik. Ibunya rumah tangganya siapa? Ibu rumah tangganya siapa? Ibu rumah tangga juragan. Dari suami siapa? Dari Uya. Diperjelas dong, jangan. Uya. Ini perhatiin, ini kok bentar. Kenapa sih? Ini rambutnya diapain lagi? Pak Ustadz, ini orang gak ngerti fashion ya kan? Iya. Ini adalah fashion bukan masa kini lagi. Ini tren rambut masa gitu. Oke, Pak Ustadz dan juga ibu-ibu yang dari pakai orange ini dari Pulau Gadung ya? Pulau Gadung. Ya. Nah, ibu-ibu semua yang ada di sini, hari ini kita kedatangan seorang wanita, cewek cantik ya kan? Wah, soal cewek cantik mah saya senang banget ya kan? Senang. Iya. Idar jemputin. Nah, dia, ya. Jadi cewek cantik ini, dia mau melaporkan seseorang karena merasa dirugikan. Ya, seorang laki-laki. Ya, ada apakah gerangan yang membuat cewek cantik ini datang ke sini dan bilang katanya dia dirugikan? Langsung aja inilah dia, pacarnya Romeo, Juliet. Aku tertipu, aku terjebak, aku terperangkap muslihatmu. Aku tertipu, aku terjebak, aku terperangkap muslihatmu. Aku terjebak, aku terperangkap muslihatmu. Kalau cowok, cewek udah berada di satu kursi itu cocoknya namanya bukan kursi biasa. Pelaminan. Aduh, Juliet, Ya, apa yang membuat kamu datang ke rumah Uya ini? gini ya Mas Uya, Aha. tujuan aku datang ke rumah Uya itu, Iya. aku mau ngelaporin manajer aku. Manajer. Oke, bahwa Manajer aku ini udah nipu aku, nipu kamu, ya. Dia ngancurin cita-cita aku, ngancurin cita-cita kamu. dan pokoknya dia ngancurin masa depan aku. Menipu kamu, ngancurin cita-cita kamu, ngancurin Masa depan. masa depan. Apa yang dia perbuat sama kamu sehingga kamu dihancurkan masa depannya? Jadi gini, dia itu ngejanjiin aku supaya aku janji. bisa, kalau aku ikut dia setahun, aku bisa kuliah, Ikut dia setahun bisa kuliah, oke. aku bisa jadi penari. Ya. Tapi nyatanya sampai detik ini aku udah tahun ketiga ya ngikut dia. Oke, padahal janji setahun, oke. Tahun ketiga ikut dia. Aku belum kuliah, aku belum jadi penari, Ya. malah aku jadi SPG di event-event kecil aja. Oke. Dan sampai sekarang jadi penari enggak, kuliah enggak, tapi kamu dapat kerjaan dari dia nih, SPG. Iya, tapi itu juga di event-event kecil aja sih. Event-event kecil. Oke, jadi mau kamu adalah Saya mau lepas dari dia gitu. Saya nggak mau lagi kerja sama dia. Dan saya ngerasa dia tuh overprotective banget, Mas. lo kenapa nggak bilang langsung aja sama dia, saya mau lepas dari kamu gitu, selesai kan? Tapi dia tuh kalau saya bilang, pasti dia ada aja alasannya gitu loh. Jangan-jangan lo pacaran sama dia terus sekarang putus. Enggak, Hah? enggak pernah ada apa-apa sama dia. Benar, biasa kan orang Pak Ustadz bisa gitu kan? Cintailah kekasihmu sekedarnya saja gitu loh. Iya. Karena bisa jadi suatu hari dia bakal menjadi musuhmu gitu loh. Sama dengan musuh. Musuhilah seseorang sekedarnya saja. Karena Jangan terlalu berlebihan. Ya, suatu saat kamu bisa mencintai dia gitu loh. Nah, benar nggak dugaan saya? Enggak, Nggak, tidak pernah ada apa-apa?
Enggak. Kamu tidak pernah suka sama dia? Enggak, saya cuma minta tanggung jawab Oke. dia. Tanggung jawab. Nah, tanggung jawabnya apa? Tanggung jawab. Ya tanggung jawab sama janjinya dia gitu loh. Oke. Janjinya dia yang mau bikin saya jadi penari. Ternyata Oke, sampai jadi sekarang sebatas belum itu saja. Ya. Oke, kalau gitu langsung saja kita invite ke sini Nadia Dika. Adalah lelaki yang tak pernah lelah mencari wanita. Aku adalah lelaki yang selalu bunda menunggu wanita. Aku adalah lelaki yang tak pernah lelah menunggu wanita. Aku Mas Dika, kenal dengan Mbak yang di sebelah kanan kamu? Kiri kamu? Kenal. 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 Pernah ada hubungan spesial antara kalian berdua? Enggak sih, cuma Yakin? benar enggak ada. Ini saya perlu tahu dulu nih di sini. Jangan-jangan emang kalian pernah pacaran itu putus nggak? Enggak pernah. Enggak. Nah, Dika di sini ada Juliet yang ingin mengatakan sesuatu sama kamu. Silakan Juliet. Waktu dan tempat kami persilakan. Kakak nipu aku kan? Tunggu, saya mau jelasin Mas ya. Si Juli bilang aku nipu dia. Iya. Sebenarnya cuma salah paham. Nipunya di mananya kalau aku Salah boleh paham tahu? gimana? Oke. Loh, Kak Dika bilang ke kakak aku kalau Kak Dika bakal bikin aku jadi penari. Dan kalau aku ikut Kak Dika 1 tahun, aku udah bisa kuliah. Dan sekarang aku udah masuk tahun ketiga, aku nggak kuliah. Dan bayangin aja kalau aku kuliah aku udah semester berapa. Kalau untuk masalah kuliah Mas Uya, itu kan sebenarnya kan dari usaha dia sendiri. Nah, salah pahamnya di sini nih. Oke. Lo menjanjikan apa dulu? Bener nggak? Dia bilang katanya kamu ikut 1 tahun, Gini loh gimana? Mas Uya, dia bilang ke kakak aku kalau aku ikut dia 1 tahun, aku bisa kuliah. Oke, betul Dan Dika bilang begitu? persepsi aku Betul. adalah aku mikirnya ya dia akan biayain aku kuliah. Betul, Oke, betul. betul. Saya bilang begitu. Kakaknya ini teman saya. Iya. Kakaknya menitipkan dia sama saya. Tadi dia bilang saya overprotective. Wajar saya overprotective karena Karena saya kamu suka sama dia? diamanatkan. Bukan. Ah. Saya karena saya diamanatkan sama kakaknya. Tapi dia tuh overprotective tuh Apa keterlaluan misalnya? gitu loh. Kayak misalkan saya ke jadi usher atau jadi SPG gitu ya. Dia ngikutin terus atau enggak kalau emang saya nggak lagi sama dia pasti saya di SMS-in, diteleponin dan dia tuh kayak pengen banget tahu gitu loh apa aja yang saya lakuin. Naksir berarti. Oh, bukan, gini. Wajar dong kalau saya ikutin dia. Karena saya ada beban moral sama kakaknya dong. Dia udah aku anggap sama kayak adik aku sendiri gitu. Jadi kondisinya dia bilang dia mau kuliah. Iya. Aku bilang dong sama dia, "Oke, kalau kamu mau kuliah, kamu harus bisa hemat. Jangan kalau dia nih abis dapat fee misalkan gitu." Loh Kak asal- Dika kenapa ngatur aku sampai segitunya gitu loh. Maksudnya kan aku kerja ya Mas Iya, Uya. benar. Ya nggak apa-apa dong kalau kan misalkan kamu sendiri yang bilang kamu mau kuliah. Kamu mau ya jadi ya kan otomatis aku pasti bantu dong. Awalnya itu Mas Uya, Kak Dika bilang dia mau biayain aku kuliah. Oke, nah ini kata-katanya yang jelas nih. Jadi biayain pengertian kuliah. aku itu tuh dia kan bayarin aku kuliah. Jadi apa ya, fee yang aku dapat dari Asyir SPG ya aku pakai untuk menghibur diri aku sendiri. Toh Kak Dika nggak bisa ngelakuin itu kan untuk aku gitu loh. Iya. Ini gini Mas, aku nggak bilang biarin dia kuliah, tapi aku bilang kamu di sini nanti akan kuliah. Jadi asumsi aku emang kamu kuliah aku bantu untuk cari biaya untuk kuliah kamu. Ya aku kan punya kehidupan sendiri juga, sementara dia hanya dititipkan kakaknya, sahabat aku gitu loh istilahnya. Pak Ustadz, ini melihat sejauh ini Pak Ustadz tadi apa yang Pak Ustadz analisa nih? Sebenarnya sih kayaknya yang saya tangkap ya, ini ada kesalahpahaman sebenarnya. Kalau dari Mas Dika bilangnya nanti kalau kamu kerja di sini setahun kamu bisa kuliah. Mungkin maksud Mas Dika dari hasil yang kamu dapatkan kamu bisa membiayai kuliah kamu sendiri gitu loh. Gitu ya ibu-ibu ya? Ya. Tapi di sisi lain dari Julinya juga merasa dirugikan gitu loh. Ngapain aku ikut kamu kalau buat uangku sendiri yang buat aku kuliah Iya, gitu loh. iya. Mending aku kerja sendiri gitu loh. Kamu gunanya apa sih gitu loh. Mas Iya. Dika ini gunanya apa sih sama saya? Tapi di sisi lain yang menurut Juli Mas Dikanya overprotective karena Mas Dikanya merasa diberi tanggung jawab oleh Diamanatkan, kakaknya, ya. diamanatkan oleh kakaknya Juli sendiri gitu loh. Iya. Jadi deh Mas Uya, Oke, aku oke. tuh mau minta tanggung jawab aja deh sama Kak Dika. Katanya Kak Dika mau bikin aku jadi penari. Oke, Mana nah gitu kenapa loh? nggak jadi penari juga Mana selama sampai- ini? sampai detik Sekarang itu gini aku Mas, nggak Nah. jadi. sekarang gini Mas ya, nari aja masih belum. Oh berarti aku nggak belum- bagus belum- gitu maksudnya Ah. Kak Dika. Enggak, bukan aku bilang gitu. Maksud aku kamu masih banyak harus berlatih gitu loh. Dan dia nggak memfasilitasi Mas Uya. Padahal janjinya kalau manajemen Kalau segala emang macam. kalau emang dia mau niat ya mau bikin saya jadi penari, kalau emang dia pengen saya bisa nari jaipong, ya diajarin dong, dikasih dong fasilitasi untuk belajar Sekarang tari gini Mas jaipong. ya, kalaupun saya fasilitasi,
kalau dari dalam dirinya dia sendiri nggak mau berkembang, gimana saya? Oke, Gitu. kamu bener gitu nggak mau berkembang? Enggak. Oh bener kok mau berkembang. Cuman Latihan Kak aja Dika nggak aja yang mau. udah ngeremehin aku Gitu. duluan. Istilah Udah latihannya deh, nggak sekarang mau. gini aja. Sebenarnya Kak Dika tuh ada link gak sih buat bikin aku jadi penari? Buktinya kalau emang ada link, kenapa job nari itu cuma sesekali gitu loh. Malah ada jobnya SPG. Iya. Bagus, nggak ada nyambung duitnya juga banget kan? gitu. Tapi kan ada Nah, duitnya. Tapi benar. kan gak sesuai sama yang aku harapin dan gak sesuai sama apa yang Kak Dika janjiin di awal, Mas Uya. Kan kayak gitu. aku bilang di awal nih Mas Iya. Uya ya. Jadi job itu kan nggak selalu ada tiap hari Iya. gitu loh. Maksudnya selama kamu di sini, nyambung hidup di sini gitu loh. Paling nggak ada job aser aku kasih dia. SPG, gitu kan. Jadi pada saat klien milih yang mana kita pasti kasih yang itu gitu loh. Kan kita kan semua juga kerjasama sama klien. Iya. Klien yang ngeliat gitu loh. Gini deh, Mas Uya, nggak cuma aku kok yang ngerasa ketipu kayak gini. Oke, gak cuma kamu yang ngerasa ketipu. Ada lagi? Aku punya temen yang bakal bilang juga, gitu, maksudnya bakal ceritain juga kalau emang Kak Dika ini nggak bener, nggak bertanggung jawab gitu. Ada, ini udah ada. Ada, Oh, kreatif bener ada ya? Ada. Oke. ada temen Ada? aku. Oke, bisa dipanggil. Dika keberatan nggak kalau misalnya Iya. yang dia maksudnya ada? Siapa kalau yang mau emang dipanggil? bener pasti harusnya nggak keberatan. Saya sih nggak keberatan, Nggak cuma keberatan, saya ya? bingung aja, maksudnya kenapa harus bawa orang lain gitu. Ini kan masalah. Oke, nggak apa-apa, terserah kamu kalau kamu nggak Nggak apa-apa, nggak masalah Mas. Kamu bersedia ya, Bersedia, jadi nggak apa-apa. atas persetujuan kamu, jadi Oke. intinya satu visinya adalah untuk cari solusi ya. Ya, betul. Oke, kalau gitu namanya siapa Mbak? Yang Sela. Sela, inilah dia Sela. Ini cantik juga nih Sela, nih penari juga nih gimana? Hah? Iya, satu tempat sama. Oke. Sela, tadi teman kamu Mbak Juliet bilang katanya kamu juga merasa ditipu oleh Dika. Bener begitu apa enggak? Ketipu sih enggak. Nah, kan? Ketipu Tapi sih. dia kalau ngasih kita event gitu. Ketipu sih enggak. Oke, perjelaskan dulu Juliet. Kau bilang kamu tadi hati-hati loh dengan penggunaan kata-kata. Karena kau bilang merasa ditipu juga, tapi dia bilang tadi tidak merasa ditipu. Ya tapi kan emang bener gitu loh Kak Dika kalau ngasih kerjaan emang milih-milih juga Iya, milih-milih. dan apa ya nggak sesuai sama apa Oke. yang dia bilang di awal gitu. Oke, jadi kamu merasanya dirugikannya gimana kalau Mbak Sela? Iya, dia ngasih kerjaan ke saya tuh suka milih-milih. Nah. Event-event kecil ngasihnya ke saya, sedangkan ke yang lain tuh yang besar. Oke, ke yang lain berarti ada ketidakadilan itu. Iya, maksudnya. betul. Dan pernah kemarin dia ngasih event ke saya, event di taman bermain gitu. Event di taman bermain, taman Iya. apa ya? Adalah event Taman Suropati? bukan. Jadi saya disuruh pakai baju Taman Cinderella. Lawang, taman apa nih? Jadi saya disuruh pakai baju Cinderella. Di taman bermain, oke, suruh pakai baju Cinderella. Ya, panas-panasan dari pagi. Itu kan fee-nya pasti Tunggu, lebih besar. bahkan Kak Dika nggak bilang soal itu ke aku. Apa nih? Kak Dika nggak ngajak aku Mas Uya soal event itu. Udah ketahuan gitu Kak Dika tuh selalu ngasih event aku tuh yang event kecil yang bayarannya juga kecil gitu. Sekarang gini Mas Uya, maksudnya si Juli ini orangnya manja, dikasih panas-panasan mana bisa gitu loh. Saya Iya. juga mikirin dia gitu kan, dia panas-panasan nggak bisa. Lah, Kenapa? Sela mau ngomong apa? enggak, kok dia mikirin Juli tapi nggak mikirin saya.